Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Amma ba'd. Baik, nuasil, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriyah. Pada pertemuan terakhir selesai pembahasan terkait dengan qasar dan menjamak salat. Selanjutnya terkait dengan salatul Jumu'ah, qala rahimahullahu taala al-Jumu'ah. Al-Jumu'atu rak'atan tu'addayani waqta dhuhri fil yaumil ma'ruf. Kata beliau rahimahullah, salat Jumat. Salat Jumat terdiri dari 2 rakaat yang keduanya dikerjakan pada waktu zuhur pada hari yang sudah diketahui bersama. Iya. Ini pembahasan ya, setelah selesai beliau rahimahullah menyebutkan tentang salat-salat beberapa kaifiat salat ya, termasuk salat jamaah, kemudian disebutkan juga tentang jamak dan qasar. Selanjutnya beliau rahimahullahu taala menyebutkan salah satu jenis salat ya, yaitu salatul Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah. Tentang salat Jumat ini penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa jenis pembahasan. Yang pertama terkait dengan definisi salat Jumat. Yang kedua terkait dengan syarat wajib orang yang salat, syarat orang yang wajib salat Jumat. Kemudian yang ketiga syarat syah salat Jumat. Kemudian yang keempat rukun khutbah. Yang kelima syarat syah khutbah. Dan yang terakhir yang keenam adalah sunnah-sunnah dalam salat Jumat. Iya. Kata beliau yang pertama, definisi salat Jumat, kata beliau al-Jumu'atu rak'atan. Jumat itu adalah salat yang terdiri dari 2 rakaat. Huruf mim pada kata Jumu'ah itu bisa dibaca dengan 3 bacaan, di dhamma, di fathah, di kasrah, di sukun. Bisa dikatakan Jumu'ah di dhamma, bisa di fathah Jum'ah, bisa di sukun Jum'ah. Iya. Yang warid dalam Al-Quran itu logonya ahli Hijaz, yaitu di dhammah al-Jumu'ah. Iya. 3 bacaan ini al-Jumu'ah, Jum'ah sama Jum'ah, kalau yang dimaksud dengannya hari Jumat. Tapi orang Arab juga biasa menggunakan pekan, menggunakan kata Jumat dan yang dimaksud dengannya pekan. Kalau kita bilang 1 pekan, kalau kita bilang kan 1 minggu, orang bilang 1 minggu. Kalau orang Arab mengatakan 1 Jumat, maksudnya satu pekan. Kalau digunakan kata Jum'ah dan yang dimaksud dengannya adalah 1 pekan, maka cara membacanya cuma 1, yaitu di sukun saja, Jum'ah. Ya, jadi kalau dikatakan Jum'ah, ya ini kalau disukun ada kemungkinan bisa berarti dia maksudkan harinya, atau bisa dia maksudkan 1 pekan kalau disukun. Tapi kalau di dhammah atau di fathah itu pasti yang dimaui adalah harinya, hari Jumat. Iya. Dan para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat mengenai mengapa hari ini dinamakan hari Jumat. Ya. Sebelumnya yang pertama kali menamakan hari ini adalah hari Jumat adalah salah satu kakek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Ka'ab bin Lu'ay inilah yang pertama kali menamakan hari ini dengan hari Jumat. Ya, kakek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada hari itu beliau mengumpulkan suku Quraisy ya di Mekah ya. Kemudian dia berkhutbah kepada mereka dan menyampaikan kabar gembira akan adanya pengutusan Nabi akhir zaman nanti. Ya, karena dia mendengarnya dari mana? Dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari kitab-kitab suci terdahulu. Nah, adapun alasan mengapa hari ini dinamakan hari Jumat oleh Ka'ab bin Lu'ay, ada yang mengatakan karena pada hari ini Jumi'a fihi minal khair. Jumi'ah, dikumpulkan padanya banyak kebaikan. Iya.
Dikumpulkan padanya banyak kebaikan. Makanya kalau dikatakan hari Jumat hari yang berberkah, sesuai dengan maknanya. Karena al-barakah itu al-khairul katsir. Berkah itu maknanya kebaikan yang banyak. Kalau dikatakan hari Jumat, dikatakan Jumat adalah karena hari tersebut dikumpulkan banyak kebaikan. Maka tidak ada masalah kalau seorang mengatakan Jumat adalah hari yang berberkah. Ya, jelas ya. Dan ada juga yang mengatakan dinamakan Jumu'ah karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Adam dengan Hawa. Ya, dipertemukan Adam dengan Hawa. Dan ada yang mengatakan karena pada hari Jumat Adam diciptakan, dikumpulkan penciptaannya. Ini sebab mengapa dinamakan hari Jumat. Dan tidak diragukan bahwa Jumat merupakan hari yang paling afdol selama sepekan. Ya, selama sepekan. Baik, dan sholat 5 waktu pada hari Jumat lebih baik dibandingkan sholat 5 waktu di hari-hari yang lain. Karena hari Jumat adalah Idul Usbu'i, ya, hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, al-jumu'atu raka'atan. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Yakni aslinya 2 rakaat, bukan sholat zuhur yang dikosor. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah sholat Jumat 2 rakaat ini memang aslinya begitu, hari itu zuhur tidak ada gitu ya. Hari itu zuhur tidak ada, kemudian diganti pakai Jumat dan memang Jumat dari asalnya 2 rakaat. Sebagian mengatakan sholat Jumat adalah zuhur yang dikosor, makanya jadi 2. Ya, di mana 2 sisanya dijadikan khutbah. 2 rakaat sisanya dijadikan apa? Khutbah. Jadi 2 rakaat khutbah, 2 rakaat sholat, menggantikan sholat zuhur. Ini 2 pendapat ini ma'ruf di kalangan ulama. Tapi pendapat yang mu'tamad bahwasanya sholat Jumat itu sholat yang berdiri sendiri. Ia bukan sholat zuhur yang dikosor. Jelas ya? Jadi sholat Jumat hanya 2 rakaat saja. Tu'addayani waqta zuhri fil yaumil ma'ruf. Yang mana kedua rakaat ini dikerjakan pada waktu zuhur. Akan diterangkan nanti syarat syah sholat Jumat. Ya, syarat syah sholat khutbah Jumat harus dikerjakan di waktu zuhur. Ya. Jadi kapan sholat Jumat? Yang dimaksud di sini dikerjakan di waktu zuhur, 2 rakaatnya sama khutbahnya. Jadi khutbahnya pun harus di dalam waktu zuhur. Akan diterangkan nanti biidznillah. Fil yaumil ma'ruf, pada hari yang sudah diketahui bersama. Ya, ini pada hari Jumat. Kata beliau rahimahullah menyebutkan pembahasan yang pertama, syurutu wujubil Jumu'ah. Syarat-syarat wajibnya Jumat. Ini syarat wajib Jumat tertuju pada orang-orang yang mau sholat Jumat. Beda nanti syarat syah Jumat, itu tertuju ke sholatnya. Dipersyaratkan pada sholat Jumat demikian dan demikian supaya sah. Kalau ini syarat wajib berpulang kepada orangnya. Jelas ya? Jadi makna syarat wajib Jumat adalah syarat orang yang wajib Jumat. Yang mana kalau syarat ini terpenuhi, maka dia wajib sholat Jumat. Kata beliau rahimahullahu taala, syurutu wujubil jumu'ati tsamaniyah. Ya. Syarat wajib Jumat itu ada 8. Syarat wajib Jumat ada 8. Yani siapa saja yang 8 syarat ini berkumpul padanya, maka dia wajib sholat Jumat. Tapi kalau sebagian syarat ini tidak terpenuhi padanya, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Walaupun sebagiannya kalau dia sholat Jumat tetap sah. Ya, tetap sah sholat Jumatnya tapi tidak wajib. Apa 8 syarat ini? Kata penulis rahimahullahu taala, al-Islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal dzukura was sihhatu wal iqamah. Syarat yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima dzukura, yang keenam sehat, dan yang ketujuh al-iqamah. 7 doang. Kenapa disebutkan 8 di matan? 7 di situ? Berarti ini yang salah di buku ini. Iya. Kata Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah, syarat wajib Jumat, ya syurut wujubil Jumat sab'atun. 7. Di sini nuskahnya salah berarti ya disebutkan 8. Jadi 7 syarat ini kalau terpenuhi maka wajib salat Jumat. Yang pertama Islam. Orang Islam wajib salat Jumat. Orang Islam wajib salat Jumat.
Ya, pemahamannya orang kafir tidak wajib sholat Jumat. Baik kafirnya kafir asli, yakni dari kecil memang lahir dalam keadaan kafir, atau kafirnya kafir murtad. Orang Islam kemudian waliyadzubillah dia murtad. Maka orang kafir asli dan orang kafir murtad tidak wajib sholat Jumat. Perbedaannya, kalau mereka masuk Islam, maka orang kafir asli tidak wajib mengkodok sholat Jumat yang dia tinggalkan ketika dia masih kafir. Itu kalau kafirnya kafir asli. Tapi kalau kafirnya kafir murtad, dia wajib mengkodok sholat Jumat yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Cuma karena sholat Jumat itu tidak bisa sendirian, maka dia kodoknya sholat zuhur. Paham ya? Karena kan hakikatnya harus ada sholat di situ. Bagi orang muslim yang tidak bisa sholat Jumat, ya dia sholat zuhur, kan begitu ya. Maka orang kafir ini yang dia murtad, maka dia wajib mengkodok sholat Jumat yang dia tinggalkan ketika dia murtad, tapi kodoknya jadi sholat zuhur, bukan sholat Jumat, karena tidak bisa lagi dia kerjakan, ya kan? Karena syarat sah Jumat itu harus berjamaah, jumlahnya 40 dan seterusnya, tidak akan mungkin terwujud bagi orang murtad sendirian gitu, ya. Maka mereka mengkodoknya dengan apa? Mengkodoknya dengan sholat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua wal bulugh, balik. Iya, jadi orang kafir sekali lagi orang kafir tidak wajib sholat Jumat dan tidak sah, tidak wajib dan tidak sah sholat Jumatnya. Yang kedua wal bulugh, balik, dengan salah satu dari tanda balik yang sudah diketahui bersama. Maka siapapun yang balik wajib sholat Jumat. Yang balik wajib sholat Jumat. Adapun anak kecil yang belum balik, maka tidak wajib sholat Jumat. Anak kecil yang belum balik, ya tidak wajib sholat Jumat. Baik. Perbedaannya, kalau yang belum balik ini sudah mumayyiz, sudah kurang lebih 7 tahun, atau sudah sudah bisa memahami ucapan yang dilontarkan kepadanya, atau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, gitu ya, sudah mumayyiz, maka walaupun dia tidak wajib sholat Jumat, sholat Jumatnya sah. Sholat Jumatnya sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz tapi belum balik, maka sholat Jumatnya tidak wajib. Tapi kalau anak kecil ini pergi sholat Jumatnya sah. Adapun anak kecil yang belum mumayyiz, maka tidak wajib dan tidak sah. Karena itulah ini hal yang harus diperhatikan. Membawa anak kecil pada sholat Jumat yang kerjanya cuma ribut, ini tidak dianjurkan, tidak dibenarkan. Kalau mau dilatih, ya setidaknya dilatih di sholat 5 waktu lah. Jangan di sholat Jumat yang cuma sekali sepekan, yang kita harus mendengar khutbah, jadinya tidak kedengaran. Bukan sholat Jumat waktu untuk melatih anak-anak datang sholat, kan begitu. Ya. Lagi pula, kalaupun mereka sholat, tidak sah sholatnya, tidak sah wudunya. Jadi tidak ada manfaatnya. Jelas ya. Dalam hal ini, kalau misalnya anaknya bisa tenang, dia belum mumayyiz bisa tenang, gak ada masalah di bawah. Tapi kalau mengganggu, maka yang seperti ini tidak dianjurkan. Ya, bahkan bisa masuk dalam perkara yang mengganggu orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Maka balik ini syarat wajib. Anak-anak yang tidak balik, yang belum balik tidak wajib Jumat. Cuman kalau dia sudah mumayyiz, maka Jumatnya sah walaupun tidak wajib. Sementara anak yang belum mumayyiz tidak wajib dan tidak sah Jumatnya. Yang ketiga wal akal, berakal. 6. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat Jumat dan juga tidak sah sholat Jumatnya. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat Jumat dan juga tidak sah sholat Jumatnya. Siapa yang tidak berakal? Orang gila. Siapa lagi? Orang pingsan dengan semua bentuk pingsan, koma atau yang semacamnya ya. Siapa lagi? Orang mabuk. Sementara orang sholat Jumat dia teler. Kalaupun dia ikut sholat tidak sah sholatnya karena kehilangan akal. Orang mabuk. Ya. Sama anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz itu dianggap tidak berakal karena belum bisa berakal ya. Dikatakan dia ghairu mumayyiz. Ya, karena at-tamyiz itu maknanya al-aql. Ya, jadi orang yang tidak berakal tidak wajib Jumatan. Tidak wajib Jumatan. Ya.
Apakah wajib orang yang tidak berakal ini mengkodok sholat Jumatnya? Ya. Ketika dia sudah sadar dari pingsannya, dari mabuknya dan semacamnya, dari gilanya. Kata para ulama, kalau yang menyebabkan dia gila, menyebabkan dia mabuk, pingsan adalah perbuatan dia sendiri, maka dia wajib mengulangi sholat Jumatnya. Jadi diulangi menjadi sholat zuhur tentu saja. Misalnya dia gila karena perbuatan dia sendiri, karena mengonsumsi obat-obatan misalnya yang terlarang, atau dia pingsan karena perbuatan dia sendiri, atau dia mabuk karena minum minuman keras, perbuatan dia sendiri. Maka di sini dia wajib untuk mengkodok sholat Jumat yang dia tinggalkan, dikodok menjadi sholat zuhur. Adapun kalau penyebab dia gila, pingsan atau mabuk bukan perbuatan dia, maka dia tidak wajib mengkodok. Dia tidak wajib apa? Mengkodok. Jelas ya? Misalnya dia dikasih obat obat penghilang kesadaran misalnya, ya dibius misalnya atau yang semacamnya tanpa dia tahu dia konsumsi. Dia tidak tahu apa-apa sampai lewat sholat Jumat. Maka di sini dia tidak wajib apa? Tidak wajib mengkodok sholat Jumatnya. Atau misalnya dia dibikin mabuk tanpa sadar, dibilang ini air, padahal minuman keras ya yang sangat kuat gitu. Baru dicoba sedikit langsung teler gitu. Dalam keadaan dia tidak tahu itu minuman keras, dia kiranya dibilangi air. Maka di sini dia mabuk bukan karena perbuatan dia. Maka yang seperti ini tidak wajib mengulangi, tidak wajib mengkodok sholat Jumatnya, karena bukan perbuatan dia. Tapi kalau perbuatan dia sendiri, dia wajib mengkodok sholat Jumatnya. Berikutnya hurriyah, merdeka. Budak tidak wajib sholat Jumat. Bahkan walaupun budak status budaknya tinggal 1%, nggak boleh. Jadi ada budak namanya muba'ab. Budak muba'ab itu setengah dirinya budak, setengahnya merdeka. Misalnya ada 2 orang kongsian beli budak. Jadi 50-50. Kemudian orang pertama mengatakan saya merdekakan bagian saya. Nah, ini budak namanya budak muba'ab. Jelas sampai sini? Ini walaupun setengahnya merdeka tetap tidak wajib sholat Jumat. Atau ada budak mukatabah. Mukatib itu budak mukatib, orang budak yang mencicil dirinya sampai lunas. Berapa kalau saya mau merdekakan diri saya? Kata majikannya, kamu harus bayar sekian puluh juta misalnya. Kalau baru kamu mau merdeka. Dicicil terus dirinya. Selama belum lunas 100%, dia masih dianggap budak. Tidak wajib sholat Jumat. Dan tidak wajibnya sholat Jumat bagi budak ini tetap tidak wajib walaupun majikannya mengizinkan. Bahkan walaupun majikannya menyuruh pergi sholat Jumat, tetap tidak wajib. Lihat sampai sini. Walaupun disuruh majikannya, walaupun dia berdosanya gara-gara tidak melanggar perintah karena tidak mematuhi perintah majikan, bukan karena tidak sholat Jumatnya. Paham ya? Jadi budak pada dasarnya tidak wajib sholat Jumat walaupun diizinkan oleh majikan, bahkan walaupun diperintah. Jelas ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Karena dalam hal ini budak itu statusnya seperti harta. Ada kemiripan dengan misalnya dengan hewan yang dimiliki oleh seseorang. Sama-sama tidak wajib, cuman karena dia manusia ya tetap ada keabsahannya. Paham ya? Jadi budak walaupun tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia pergi sholat Jumat atas izin majikannya, maka Jumatnya sah. Sholat Jumatnya apa? Sah. Syarat yang kelima, wadzukurah, laki-laki. Nah, hanya laki-laki yang wajib sholat Jumat. Adapun perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mau sholat Jumat, sah. Misalnya perempuan, dan ini kadang ditemukan di sebagian masjid ya. Ini ditemukan di sebagian masjid. Kalau di Jawa Barat itu banyak gampang ditemukan seperti ini. Masjid sholat Jumat, ada perempuannya ikut sholat Jumat. Ini enggak ada masalah. Ya, perempuan memang tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau sholat Jumat sah. Kalau ikut sholat Jumat maka sah. Berikutnya wasiha, sehat. Nah, hanya orang yang sehat yang wajib sholat Jumat. Adapun orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia paksakan ikut, tetap sah sholat Jumatnya. Jelas ya? Orang sakit tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau dia paksakan ikut, maka tetap sah. Apa patokannya sakit yang membolehkan tidak hadir sholat Jumat? Ya.
Patokannya adalah ketika seorang tidak bisa dia menanggung rasa sakit yang cukup berat kalau dia mendatangi sholat Jumat. Jadi tidak ada sarana untuk sampai ke masjid sholat Jumat. Kalaupun dia paksakan dia akan kesusahan. Dan kalaupun dia di masjid masih harus menunggu lagi sholat Jumat, dia kepayahan. Ya, untuk harus duduk gitu ya, menunggu sholat Jumat. Bahkan kalau baring pun tetap repot gitu. Intinya dia menanggung rasa sakit yang di atas di atas normal gitu. Tidak mesti sampai sakit sekali. Cuman di atas normal dia tahan ya, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Walaupun kalau dia paksakan sah. Paham ya? Cuman perhatikan, itu tadi bagi orang yang belum datang ke masjid. Kalau dia sakit seperti itu, maka tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sakitnya sakit tapi masih bisa ketahan, yakni tidak, kan ketahanan orang beda-beda gitu. Tapi kalau ketahanan yang normalnya ini, kalau orang normal sudah tidak kuat, maka di sini apa? Ya, sudah merasa tersiksa dalam patokan menghilangkan khusyuk. Nah, ini menghilangkan apa? Khusyuk. Orang kalau ikut sholat Jumat sudah tidak khusyuk gara-gara sakitnya, sudah itu tidak wajib sholat Jumat sudah. Dia tahan nyeri, dia tahan sakit, dia tahan rasa perih gitu, membuat sholat Jumatnya tidak khusyuk, maka itu sudah gugur kewajiban sholat Jumat darinya. Walaupun kalau dia paksakan sah. Ya, ini bagi yang belum datang ke masjid. Bedakan dengan orang yang sudah ada di masjid, tiba-tiba sakit. Jelas ya? Maka di sini dia tidak boleh tinggalkan sholat Jumat. Tidak boleh. Dia sudah hadir nih, pergi sholat Jumat nih, mendengarkan khutbah sudah. Tiba-tiba dia merasa kesakitan. Masih bisa dia tahan, tapi cukup sakit. Maka di sini dia tidak boleh meninggalkan apa? Sholat Jumat. Karena dia sudah hadir di tempatnya. Tetap dia wajib ikut sholat Jumat, kecuali kalau memang betul-betul tidak memungkinkan. Ini sudah harus dibawa ke rumah sakit misalnya. Barulah ketika itu gugur sholat Jumatnya. Paham ya? Ya, jadi dibedakan antara orang yang belum hadir dengan orang yang sudah hadir di tempat. Kalau orang yang belum hadir, ini tadi sakit merupakan uzur. Bagaimana patokan sakit? Sakitnya ini membuat dia tidak bisa datang ke masjid, atau kalaupun datang tidak bisa menunggu lama, kalaupun ikut sholat terganggu khusyuknya. Maka sholat Jumat sudah gugur kewajiban dari dirinya. Baik. Bedakan dengan orang yang baik-baik saja datang ke masjid, tiba-tiba pas di masjid kambuh mahnya atau yang semacamnya misalnya, ya maka selama masih bisa dia tahan tanpa mencelakakan dirinya, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Kenapa? Karena dia sudah berada di tempat pelaksanaan. Paham ya? Kecuali kalau memang sudah tidak bisa, barulah ya dia dibolehkan meninggalkan sholat Jumat. Baik. Kemudian yang terakhir wal iqamah. Mukim wajib sholat Jumat. Apalagi mustautin. Mustautin itu penduduk asli di satu tempat. Dia ada rumah di situ, ada tempat tinggalnya di situ. Itu namanya mustautin. Mustautin wajib sholat Jumat. Mukim, siapa itu mukim? Mukim itu adalah musafir yang memutuskan niat safarnya. Misalnya saya safar ke Makassar, niatnya 3 hari, musafir. Tapi ketika hari kedua saya di Makassar, saya mengatakan saya niat mukim saja. Maka di sini yang asalnya tidak wajib sholat Jumat menjadi wajib sholat Jumat karena dia berstatus mukim, memutuskan niat iqamahnya, memutuskan niat safarnya. Siapa lagi mukim? Mukim adalah orang yang mau pergi safar, di mana dia sudah bertekad tinggal di tempat itu lebih dari 3 hari. Misalnya saya mau ke Makassar, berapa lama? Fix sepekan. Yang jelas lebih dari 3 hari. Maka di sini saya hanya musafir di tengah jalan. Ketika tiba di Makassar, langsung berstatus mukim secara otomatis tanpa perlu saya merubah niat. Jelas sampai sini? Karena seorang dianggap musafir kalau dia berdiam di tempat safarnya paling lama 3 hari. Jadi kalau dari awal dia sudah niatkan saya akan di sana 4 hari, 5 hari, maka dia mukim, bukan lagi musafir. Yani ketika tiba di sana, dia secara otomatis berubah statusnya menjadi apa? Mukim. Dia hanya musafir di jalan. Paham sampai sini? Jadi maksimalnya mukim itu 3 hari.
Ini 3 hari nggak dihitung hari datangnya sama hari pulangnya. Jadi kalau dia datang malam, malamnya nggak dihitung, nanti subuh dimulai dihitung. Kalau dia datang sore, maka hari itu nggak dihitung, nanti maghrib mulai dihitung. Ya, nggak dihitung hari kedatangannya sama hari apa? Kepulangannya. Kalau dia pulang dari subuh sampai maghrib, maka itu nggak dihitung. Ya, kalau dia pulang malam, maka malam itu nggak dihitung. Tapi siangnya masih dihitung ke dalam 3 hari. Paham ya? Jadi itu patokan 3 hari. Kalau dari awal dia sudah bertekad bahwa saya akan tinggal di sana lebih dari 3 hari, dicoret waktu datang sama waktu pulang, maka dia sudah dianggap mukim. Kapan sampai di sana hari Jumat, wajib sholat Jumat. Karena dia berstatus apa? Mukim. Wallahu a'lam bishawab. Kebalikan dari musafir, mustautin dan mukim adalah musafir. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Siapa itu musafir? Musafir adalah orang yang di tengah perjalanan, sementara jalan. Dan musafir yang dimaksud di sini safar jarak jauh, jarak 80 kilo kurang lebih. Jadi kalau safarnya cuma 70 kilo, itu nggak dianggap safar jarak jauh, masih wajib sholat Jumat di jalan. Kalau cuma 70 kilo, ke sini misalnya ke Bira, ini belum musafir, masih wajib sholat Jumat. Ya, masih wajib sholat Jumat, belum sampai 80 kilo, maka wajib sholat Jumat. Baik. Jadi safarnya musafir yang gugur darinya sholat Jumat, yaitu musafir jarak jauh 80 kilo kurang lebih. Ya. Jadi kalau musafir adalah orang yang sementara jalan, di tengah jalan pulang maupun perginya, di mana jaraknya 80 kilo, itu musafir. Satu. Yang kedua, musafir adalah orang yang sudah niat akan tinggal di sana kurang dari 3 hari. Maka selama 3 hari di sana musafir terus. Jelas ya? Musafir terus. Siapa lagi musafir? Ketiga, musafir adalah orang yang saya mau ke Makassar tapi saya nggak tahu berapa hari ini. Mungkin kurang dari 3 hari, mungkin lebih dari 3 hari. Karena ada urusan yang tidak bisa dipastikan. Kapan beres saya langsung pulang. Nah, yang seperti ini, kalau dia tidak tahu kapan berapa lama dia akan di sana, maka dia boleh mengqashar sampai 18 hari. Afwan, dia musafir sampai 18 hari, tidak wajib sholat Jumat. Karena dia musafir selama 18 hari tersebut. Paham sampai sini? Itu kalau dari awal tidak jelas berapa lama dia di sana. Dia mau selesaikan urusan, kapan selesai pulang. Cuman ini kita nggak tahu, tergantung. Karena misalnya mau cari tanda tangan orangnya, ini orangnya tidak jelas ini kapan bisa ketemunya. Nah, jadi dari awal berapa lamanya dia di sana belum jelas. Maka di sini dia berstatus sebagai musafir paling lama 18 hari. Paham ya? Nah, ini semua 18 hari 3 jenis musafir. Yang pertama di tengah jalan dengan syarat jaraknya 80 kilo dari batas negerinya, batas daerahnya. Yang kedua, orang yang tinggal di tempat lain dan dari awal dia meniatkan kurang dari 3 hari, itu musafir. Dan yang ketiga, orang yang tidak jelas berapa lama dia di sana, maka selama 18 hari dia musafir. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat sah. Dan sunnahnya sholat Jumat. Kalau memang memungkinkan kondisi, sunnahnya ikut tetap sholat Jumat. Sunnahnya. Cuma tidak wajib. Jelas ya? Baik. Pertanyaannya, ketika seorang musafir dengan jarak jauh 80 kilo, kapan sholat Jumat gugur dari dirinya? Apakah sejak keluar dari batas negerinya? Ya, kata para ulama, sholat Jumat gugur darinya ketika dia sudah keluar dari batas negerinya sampai pada jarak kira-kira tidak kedengaran lagi azan Jumat di kampungnya, di daerahnya. Masjid paling pinggir di perbatasan, pakai speaker, kira-kira berapa jauh kedengaran? Misalnya anggaplah 1,5 kilo misalnya, atau 2 kilo misalnya. Maka, perhatikan, kalau hari Jumat, kalau dia keluar dari keluar dari negerinya, jelas sampai sini? Ya, belum sampai misalnya 2 kilo, dia mendengar suara azan di kampungnya, maka dia wajib kembali sholat Jumat. Walaupun dia sudah keluar dari batas kampung. Paham sampai sini? Tapi ketika dia masih di jarak itu dia masih mendengar azan Jumat, maka dia wajib kembali. Jadi bukan sekedar lewat
batas kota seperti pada pembahasan qasar. Qasar kan sudah mulai boleh, yang penting sudah lewat batas kota. Kalau Jumat tidak, lewat batas kota dan sampai di mana dia tidak mendengar lagi azan Jumat di negerinya. Barulah ketika itu Jumat gugur darinya. Tapi kalau masih kedengaran, dia wajib mundur, ya. Kembali ke kampungnya sholat Jumat. Ini perlu diperhatikan terkait dengan musafir. Kemudian yang kedua, yang dimaksud musafir tidak wajib sholat Jumat ini, ya, tanpa ada perincian. Kalau sholat hari Jumat belum masuk dan dia sudah berstatus sebagai musafir. Nah, yang butuh kita berikan perincian di sini adalah orang yang safar pada hari Jumat. Apa kalau misalnya dia safar hari Jumat jam 10, jam 7, jam 8, apakah dia tidak wajib sholat Jumat karena dia sudah musafir? Jawabannya bahwa orang yang gugur darinya sholat Jumat, ya, sebagai seorang musafir hanyalah bagi orang yang sudah meninggalkan kampungnya sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar. Jelas ya? Jadi musafir yang tidak wajib sholat Jumat kalau dia safar hari Jumat, bukan safar hari Kamis. Kalau safar hari Kamis ya otomatis Jumatnya gugur, kan begitu ya. Tapi ini bagi orang yang safar hari Jumat. Orang yang safar hari Jumat hanya gugur sholat Jumat darinya kalau dia tinggalkan kampungnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi kalau misalnya ada orang pergi safar ke Makassar hari Jumat, tapi dia berangkat jam 7, ini wajib sholat Jumat. Tidak gugur sholat Jumat darinya. Kenapa? Karena antara subuh dengan jam 7, dia mukim. Ya kan? Dia mukim. Nanti jam 7 baru musafir. Maka pada hari Jumat terkumpul padanya dua status. Status di awal pagi dia mukim, status di pagi hari dia musafir. Dan kaidahnya kemarin sudah berlalu, kalau berkumpul pada dua orang status mukim dengan musafir, maka didominankan status mukim. Maka dia tidak boleh, maka walaupun seharian itu dia musafir, tapi di awal hari dia mukim, maka sepanjangan hari itu dia mukim. Artinya dia wajib sholat Jumat. Karena itulah muncul pertanyaan, apa hukumnya safar hari Jumat? Safar hari Jumat. Hari Jumat di sini artinya setelah subuh, karena kalau sebelum subuh masih masuk hari Kamis. Paham ya? Kalau sebelum subuh masih masuk hari Kamis. Apa hukumnya pergi safar hari Jumat? Jawabannya haram. Kecuali kalau dia bisa sholat Jumat di jalan atau dia bisa tiba di tempat tujuannya sebelum dikerjakan sholat Jumat. Ya, paham ya? Jadi hukum safar hari Jumat, kalau menyebabkan dia meninggalkan Jumat, maka safarnya haram. Gak boleh. Karena apa? Karena dia safar di hari Jumat. Dan di awal hari dia berstatus sebagai mukim. Mustautin yang wajib sholat Jumat. Mukim yang wajib sholat Jumat. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi orang yang mau safar hari Jumat setelah subuh, boleh dengan syarat dia bisa singgah Jumat di tengah jalan, atau dia bisa sampai sebelum sholat Jumat masuk, maka boleh. Tapi kalau tidak bisa, tidak boleh dia safar hari Jumat. Paham? Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kita katakan tadi, mukim wajib sholat Jumat. Jadi kalau misalnya saya ke Makassar, saya niatnya 4 hari, maka ketika tiba di Makassar saya langsung otomatis mukim, tetap wajib sholat Jumat selama di sana. Karena saya mukim, walaupun bukan mustautin, bukan penduduk asli, tapi saya mukim di sana lebih dari 3 hari. Paham ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini selesai pembahasan terkait dengan syarat orang yang wajib sholat Jumat, ada 7. Baik. Sebelum sebagai penutup, di sini ada ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala hadis Tariq ibn Shihab radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat adalah hak yang wajib bagi setiap muslim fi jamaah, ya, dalam salat jamaah. Salat Jumat wajib bagi setiap muslim dalam keadaan berjamaah. Illa arba'an, kecuali 4 orang tidak wajib. Abdun mamluk, budak, au imra'ah, perempuan, au sobi yang belum balik, dan au marid yang sakit. Ya, ini dalil dari pengecualian yang disebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai sini. Ada sudah setengah apa?
Nakti bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.